Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Ardiansyah, mahasiswa semester 3 dari SDIT Raden Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum sendiri berperan sebagai landasan yang membentuk kurikulum dan sebagai fondasi bagi kurikulum itu sendiri. Jika kurikulum diibaratkan sebagai sebuah rumah, jika rumah tersebut tidak memiliki landasan atau fondasi yang kokoh, maka akan mudah roboh. Ada berbagai macam landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filsafat atau filosofi. Landasan filsafat atau filosofi berasal dari kata filosofi, yaitu yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Ada berbagai macam aliran filsafat dalam pendidikan. Yang pertama, realisme, dengan tujuan pendidikan untuk membiasakan diri atau menyesuaikan diri dengan kehidupan dan menjalankan kewajiban sosial dengan baik. Yang kedua, idealisme, dengan tujuan pendidikan memperoleh pengalaman sebanyak-banyaknya guna memecahkan masalah bagi perorangan atau kelompok. Yang ketiga, ada pragmatisme, dengan tujuan membentuk karakter atau pribadi siswa guna membentuk kebijakan sosial. Yang kedua, ada landasan sosiologi. Landasan sosiologi berasal dari sosiologi sebagai titik acuan atau titik tolak ukur dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologi karena setiap anak lahir dari keluarga yang berpendidikan, baik formal maupun non formal. Mereka dipersiapkan untuk bisa turun atau membantu di masyarakat. Maka dari itu, masyarakat dan budaya harus menjadi titik tolak ukur dalam landasan kurikulum. Hubungan masyarakat dan kurikulum. Daud Yusuf menjelaskan ada 3 aspek yang bisa dikaji dalam masyarakat. Yang pertama ada logika, yang terkait penalaran dan pemikiran. Yang kedua ada estetika, yang terkait dengan emosi dan perasaan. Yang ketiga ada etika, yang terkait dengan pemikiran tentang masyarakat dan kebudayaan yang bersumber dari pikiran. Yang kedua ada hubungan masyarakat dan budaya. Daud Yusuf menjelaskan, budaya adalah suatu keinginan yang muncul dalam diri manusia dalam berwujud emosi atau keinginan dalam rangka mengubah kepribadian. Hubungan antara Tuhan manusia dan alam dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan kebudayaan dapat dideteksi melalui 3 gejala. Yang pertama ada kegiatan. Kegiatan adalah aktivitas berpola yang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat. Yang kedua ada hasil karya, adalah perubahan fisik atau hasil karya manusia dalam masyarakat. Yang ketiga ada ide pokok, norma peraturan, adalah pikiran abstrak yang muncul dalam diri manusia. Kebudayaan adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat kurikulum dalam atau melalui beberapa pertimbangan, seperti setiap individu tidak lahir dengan budaya yang baik dalam hal cita-cita, kebiasaan, dan pengetahuan. Hal itu bisa didapat atau diperoleh dengan melalui interaksi antara atau dengan lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan sekolah berperan penting dalam memberikan pengalaman bagi mahasiswa atau siswa guna mendapatkan ilmu tersebut melalui kurikulum. Yang kedua, kurikulum harus bisa mengakomodasi perbedaan budaya. Faktor sosiologis menjadikan faktor utama hal ini bisa terjadi, sebut saja seperti masyarakat yang hidup di area nelayan atau laut, pertanian atau industri. Tujuan sebenarnya dari pendidikan adalah bisa mendidik masyarakat agar bisa beradaptasi atau berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Yang ketiga adalah landasan organisatoris. Landasan organisatoris adalah kerangka atau hal dasar yang diberikan pada siswa yang berisi bahan ajar.
organisatoris adalah hal dasar karena kurikulum akan berjalan baik jika diorganisasikan dengan baik pula. Dengan keadaan manusia yang semakin berubah, para pengembang kurikulum juga diberikan pilihan atau bahan ajar baru dalam membuat kurikulum. Nasution menjelaskan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kurikulum. Yang pertama, pengajaran atau pelajaran apakah yang terbaik yang akan diberikan pada siswa. Yang kedua, bagaimana cara mengorganisasikan bahan tersebut agar bisa diterima atau dikuasai dengan baik oleh siswa. Bila dilihat, para ahlilah yang paling cocok untuk melakukan hal tersebut sesuai disiplin ilmunya masing-masing, dengan syarat mengikuti perkembangan ilmunya dan mengerti atau memahami landasan filosofis dan sosiologis sebelum mengambil keputusan. Saya kira cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.